Halo semuanya, perkenalkan saya Samuel Pardede, calon guru penggerak angkatan 5 dari DKI Jakarta. Sekarang saya akan membagikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui proses belajar dan pengalaman belajar pada koneksi antar materi modul ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan pembelajaran baru kepada saya tentang dunia pendidikan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mereka mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir, di mana kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap dalam perkembangan hidupnya. Hal ini memberikan dorongan bagi sistem pendidikan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran murid berdasarkan potensi dan minat yang dimiliki murid. Dengan begini, pusat dari pengajaran dan pendidikan adalah murid itu sendiri. Ada pertanyaan pemantik untuk merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dipelajari pada modul kali ini. Pertanyaan pertama itu adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelumnya saya berpikir bahwa murid adalah objek dituntun sesuai dengan target pencapaian yang saya rencanakan. Pengalaman belajar sebelumnya, saya mengajar dengan baik dengan ukuran pencapaian target kurikulum, di mana saya menjadikan pencapaian kurikulum sebagai pusat dari pembelajaran. Saya meminta anak untuk mengikuti proses pembelajaran dan saya mengikat kurikulum serta berlari untuk mengejar target pencapaian kurikulum. Kemudian, pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari perilaku serta pemikiran saya adalah pembelajaran dari modul ini yaitu menciptakan ruang atau wadah bagi murid dalam proses pembelajaran untuk bertumbuh secara utuh. Artinya, terjadi transformasi pada sistem pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan ketika proses pembelajaran. Dengan adanya kodrat keadaan yang dimiliki oleh murid, kodrat alam di mana anak tinggal dan di mana anak punya potensi diri sejak lahir, serta kodrat keadaan di mana kondisi zaman yang ada sedang ada. Hal ini membuat saya mengkondisikan pembelajaran berdasarkan kodrat tersebut. Misal, saat ini kita tahu kalau kita sedang ada di era digital. Kita bisa menjadikan konteks era digital dalam proses pembelajaran. Murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan zaman di mana murid berada. Misalkan, ketika murid menjadi orientasi pada proses pembelajaran, metode belajar yang ada di kelas harus melibatkan murid seutuhnya. Dengan ini, saya misalkan akan mencoba model belajar show and tell. Dalam model belajar ini, murid akan memilih hal yang akan dipelajari dan akan dibuatkan materi untuk pemahaman mereka. Kemudian murid akan menunjukkan pemahamannya dan murid juga akan mempresentasikan hasil pemahamannya. Dari sini, murid akan belajar terlebih seutuhnya dalam proses pembelajaran. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat saya terapkan agar kelas yang saya ampu dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya menerapkan prinsip bahwa murid memiliki minat, bakat, potensi yang berbeda-beda. Kita tahu keberagaman murid itu berbeda-beda. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa benih padi yang tumbuh kita dapat pelihara, kita dapat rawat, dan kita dapat tanam dan tumbuh menjadi padi seutuhnya. Kita tidak bisa berharap padi yang kita rawat dan kita pelihara itu tumbuh menjadi tanaman jagung. Oleh sebab itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajak kita mampu memberikan proses belajar yang nyaman dan aman sesuai dengan konteks diri murid tersebut.
Selanjutnya, melihat pada kodrat alam di mana anak tinggal dan di mana anak punya potensi diri sejak lahir. Kodrat alam, keadaan kondisi zaman yang ada. Kita tahu kalau murid memiliki kecakapan digital semakin kesini semakin meningkat. Kita melihat bahwa murid semakin memiliki kemampuan kecakapan digital yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, dari konteks ini kita bisa mengajarkan murid bagaimana memiliki tanggung jawab di era digital, seperti menerapkan digital citizenship. Kita mengajarkan etika dalam berdigital. Ketika mereka sedang berada di dunia maya, mereka bisa menunjukkan sikap tanggung jawab. Atau kita bisa mengenalkan di era digital kemampuan-kemampuan baru yang bisa memperlengkapi mereka, sehingga kebutuhan zaman bisa dilengkapi oleh murid dalam proses pembelajaran. Dengan begini, saya boleh merencanakan proses belajar sesuai dengan konteks zaman yang dimiliki oleh murid. Murid mampu berjuang sesuai dengan pengalaman belajar yang nyata. Saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual dan menerapkan setiap sumber daya yang ada di sekitar murid. Jadi murid lebih peka dan lebih banyak belajar dari sumber terdekat yang dimiliki oleh murid. Dan tidak melupakan keberagaman potensi yang dimiliki murid. Dari hal ini, murid bisa tumbuh secara utuh. Dan proses pembelajaran bisa diampu secara menyeluruh atau pendidikan yang holistik. Murid tidak lagi berlari untuk mencapai tujuan target kurikulum. Saya belajar, namun murid belajar dengan banyak hal dan belajar secara menyeluruh atau pendidikan yang holistik. Saya juga akan menerapkan prinsip integritas luhur sesuai dengan budi pekerti yang dimunculkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu, inti filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara tidak melupakan budaya atau konteks sosial yang dimiliki oleh setiap murid. Budi pekerti seseorang adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagai pendidik dalam kehidupan manusia, sebagai pendidik, warisan apa yang akan saya tinggalkan kepada murid kita? Kepandaian, kemampuan, kekayaan, kehebatan, semua dapat disalah mengertikan jika murid tidak memiliki budi pekerti luhur yang baik. Jadi, marilah kita menerapkan budi pekerti luhur yang baik agar murid tersebut dapat tumbuh secara sempurna untuk memperlengkapi dirinya, untuk bisa menjadi murid yang semakin mulia dan bisa memuliakan orang-orang di sekitarnya. Jika budi pekerti menjadi bagian dari identitas diri pendidik yang sudah mendarah daging, saya yakin akan menghasilkan generasi-generasi muda yang luar biasa dalam berbudi luhur melalui kepintaran, talenta, kemampuan, kekayaan, dan kehebatan yang mereka punya dengan mudah. Demikian penjelasan filosofis refleksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Samuel Pardede mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.